talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau merubah, mencampur adukkan firman Tuhan yang datang kepada kalian, padahal kalian mengetahui? Saya potong dulu, Bang. Silakan. Ya. Silakan. Ya, Bang. Tadi kan Abang bilang kan, itu domba-domba yang hilang itu kan hanya di dalam kaum Bani Israel, ya kan? Yes. Oke. Nantilah dulu kita bahas orang Indonesia nggak masuk, orang apapun nggak masuk gitu kan. Nantilah kita bahas itu. Ini kan domba-domba yang dimaksudkan itu kan hanya untuk Bani Israel gitu. Iya. Oke. Berarti Allah mengatakan Taurat dan Zabur dan Injil itu untuk diimani. Berarti itu hanya khusus untuk Israel dong. Yes. Karena sesuai perkataan Abang, domba yang hilang itu hanya untuk Israel. Terus gini, kita kan tahu Muhammad itu kan bukan dari Israel kan, Bang? Bukan dari Bani Israel atau kaum Israel lah. Terus kenapa loh Muhammad itu nyangkut-nyangkut ke dalamnya? Berarti Allah itu kan, berarti Taurat, Zabur dan Injil itu kalau diimani, berarti apa namanya itu tidak nyambung loh dalam Al-Quran gitu loh. Tidak nyambungnya karena apa? Karena yang sesuai Abang bahas tadi itu hanya untuk Bani Israel, tapi Allah menyuruh kita mengimani itu, Bang. Gitu loh. Oke, baik. Yang pertama tentang Taurat. Apa yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim kepada kami umat Islam? Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'izatan wa tafsila likulli syai'. Fahusha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada Allah Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Musa, berpegang teguhlah kepada Taurat dan suruhlah kaummu, suruhlah umatmu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya." Perintah Allah kepada Nabi Musa untuk supaya umatnya Nabi Musa berpegang kepada hukum Taurat. Sebagaimana juga yang diterangkan di dalam Ulangan 33 nomor 4, Taurat itu hanya milik umat Israel, sama seperti Al-Quran. Maka umat Islam dituntut beriman bahwa hukum Taurat itu adalah ketetapan Tuhan untuk mengikat Bani Israel. Kami beriman. Kami percaya itu. Begitu juga Isa alaihissalam diutus untuk mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel. Al-Quran yang menerangkan itu. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai Rasul untuk menyampaikan ani abdullah rabbi wa rabbakum, untuk menyampaikan kepadamu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kami percaya itu. Dan lagi-lagi Isa, Yesus juga mengatakan itu, Bung. Kami beriman. Jadi Islam itu bukan agama independen, agama yang berdiri sendiri. Islam itu adalah agama yang sudah diwahyukan oleh Allah dari sejak Adam alaihissalam kepada Nabi Abraham, Musa sampai kepada Isa, disempurnakan pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tiadalah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk kepada seluruh umat manusia. Nabi Musa untuk kaumnya Bani Israel, Nabi Isa untuk kaumnya Bani Israel. Tapi kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia, termasuk kepada saudara. Oke, baiklah, saya bantah dulu ya Bang ya. Bantah dulu ya. Silakan. Gini Bang, yang Abang katakan itu kan untuk Bani Israel itu kan hanya ada di Taurat. Sedangkan yang disuruh diimani itu bukan hanya Taurat, ada Injil juga. Wow, mobil. Maksud saya seperti ini, Bang. Di dalam hukum Taurat itu tidak ada keselamatan bagi bangsa-bangsa lain, Bang. Contohnya aja orang Mesir, ya kan? Ditulah Tuhan sebanyak 10 kali, ya kan? Filistin, berperang. Yang dikatakan untuk ke seluruh dunia itu hanya ada waktu di Perjanjian Baru, Bang. Gitu, Bang. Maksud saya seperti ini. Kan Abang bilang kan yang Abang katakan sesuai itu kan itu termasuk di Taurat aja, Bang. Yang itu sunat yang dilakukan orang Yahudi, ya kan? Sembahyang yang Abang mengkaitkan itu
kayak seperti orang Yahudi juga sembahyang, oke? Tapi gini, keselamatan itu kan tidak ada kepada bangsa-bangsa lain, Bang. Oke. Kecuali dalam perjanjian baru dikatakan seperti ini. Pergilah, jadikan semua bangsa jadi muridku. Hanya itu loh, Bang, ke seluruh dunia, tidak termasuk Arab loh. Dan lagian seperti ini, rasul-rasul juga kan tidak ada ke bangsa Arab, Bang. Oke. Gitu, Bang. Jadi kenapa masuknya ke Arab gitu, Bang? Kenapa Nabi Muhammad Allah itu perginya konteksnya kitab yang tiga-tiga ini kepada orang Bani Israel gitu, Bang? Oke. Ada lagi? Itu aja dulu. Oke, baik. Yang pertama yang saudara harus pahami adalah ketika Anda mengambil Matius 28 nomor 19. Apa yang dikatakan di dalam kitab saudara itu? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Wow. Tapi kalian kan nggak dibaptis, Bang. Kalian kan nggak dibaptis gitu. Tunggu. Sabar. Izinkan saya untuk menguraikan ini. Jadi menarik sekali data ini. Dikatakan bahwasanya pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah semua murid. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Wah, keren kali perintahnya. Nggak ada untuk Arab loh. Masya Allah. Jadi gimana kita orang Arab ini? Ternyata nggak ada perintah untuk orang Arab. Tunggu dulu, mari kita uji kebenaran daripada tulisan yang ada di Lembaga Kitab Indonesia ini. Pelan-pelan, dengarkan saya. Di dalam original teksnya kitab saudara, itu jelas berbunyi Poreutentes Mateteu Sate. Oke, apa maksudnya? Karena itu pergilah, jadikanlah murid semua bangsa muridku. Saya ulang. Pareutentes Mateus Sate. Jadikanlah murid semua bangsa muridku. Bangsa di sini dalam original teksnya adalah etnos. Etnos itu etnis. Etnis itu ras. Ras itu suku. Jadi maksud daripada data ini, kalau jujur lembaga Anda, akan dia terjemahkan seperti ini. Karena itu pergilah, jadikanlah murid semua keturunan atau semua ras atau semua etnis muridku. Jadi yang diminta Yesus untuk dijadikan murid adalah semua ras dari muridnya. Ada berapa ras muridnya? Kita harus belajar untuk supaya paham, supaya kita nggak bingung. Ras murid Yesus itu siapa aja? Ternyata murid Yesus itu ada 12 suku dan tidak termasuk Indonesia, juga tidak termasuk Arab. Berarti Yesus hanya minta kemudian agar orang memberitakan Injil, agar murid-muridnya memberitakan Injil kepada 12 suku ras dari murid Yesus itu sendiri. Loh, kita nggak masuk, Arab nggak masuk, apalagi nggak masuk, Indonesia juga nggak masuk. Lalu bagaimana dengan kita ini? Yesus mengatakan akan datang seorang penghibur, akan datang seorang penolong yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Tentang apa? Kebenaran, keadilan, dan hukum-hukum. Dan itu tidak ditemukan di dalam ajaran saudara. Berarti, apakah Tuhan itu pilih kasih? Oh, hanya Bani Israel. Sementara Yesus mengaku dengan mulutnya di dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Loh, lalu kita gimana dong? Jadi Yesus diutus bukan untuk kita? Ya memang bukan. Lalu bagaimana solusinya, Bang Suma? Allah menubuatkan di dalam Yesaya 42 nomor 1. Lihat itu hambaku. Jangan ke situ dulu. Kita ke Al-Quran dulu. Nanti Anda protes lagi. Jangan ke situ, Bang. Jangan ke situ. Ke Al-Quran aja dulu. Baik, kita ke Al-Quran. Apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim? Di dalam Quran surah Asyura, ayat 52. Wa kadzalika auhayna, bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan, ruh.
Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah itu kitab dan apakah itu iman. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan Al-Quran itu kami memberikan petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar pembimbing seluruh umat manusia kepada jalan yang lurus. Ila siratul mustaqim. Jadi Al-Quran disebut roh. Apa hubungannya ini Bang Suma? Rasulullah Muhammad SAW diberikan roh. Apa itu? Al-Quran. Jadi salah satu nama lain daripada Al-Quran itu adalah roh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Kenapa Al-Quran disebut roh? Karena Al-Quran itu menghidupkan hati yang beku, menghidupkan akal yang beku, menghidupkan manusia yang jiwanya mati. Dengan Al-Quran manusia itu bisa hidup. Maka apa buktinya? Di dalam Yesaya 42 nomor 1 diterangkan seperti apa? Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku di atasnya supaya dia menyatakan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Oke, gini Bang. Oke, silakan. Bang Zuma yang terhormat. Oke. Iya, silakan saudaraku yang terhormat. Di dalam Injil kan banyak konsep-konsep juga Bang. Silakan. Banyak konsep-konsep yang artinya yang dibahas itu ada Trinitas juga, ya kan? Ada juga disuruh pengajaran Kristen diajarkan ke seluruh muka bumi ini, gitu kan? Sedangkan di bangsa Arab itu kan banyak yang menolak itu Bang. Adapun yang menerima mereka jadi Kristen, yang menolak tetap jadi Muslim, gitu kan? Ya. Yang maksud saya seperti ini. Jika memang kita mengimani Taurat, Zabur dan Injil, karena kita sepakat di Injil itu hanya di Injil kan, di Taurat, Zabur dan Injil kan itu ada Trinitas, walaupun kalian tolak gitu, masih bertolak belakang gitu. Berarti kalian harus mengimani itu juga loh. Iya kan? Karena kalian disuruh mengimani gitu Bang. Iya, sama dengan anak kita yang baru lahir di yang baru lahir di reformasi. Kita harus menuntut dia percaya, beriman. Dalam bahasa agama beriman. Bahasa umum percaya. Kita harus menuntut anak kita yang lahir di reformasi bahwa dulu ada presiden bernama Soekarno. Presiden untuk orang yang hidup di Orde Lama. Presiden untuk mereka. Apakah anak ini tidak boleh percaya bahwa ada presiden yang bernama Soekarno karena mereka tidak hidup pada zaman itu? Apakah anak yang hidup di reformasi tidak boleh percaya bahwa ada yang disebut Orde Baru di mana presidennya adalah Soeharto? Apakah dia harus beriman kepada reformasi aja, yang presidennya adalah Jokowi aja, karena mereka tidak hidup pada masa itu? Tidak. Anak yang hidup di reformasi kudu wajib ditanamkan kepada dia bahwa dulu ada presiden yang hidup untuk mereka yang hidup pada zaman Orde Lama. Dulu ada presiden yang untuk mereka yang hidup di zaman Orde Baru. Harus beriman, harus percaya. Meskipun nabi-nabi tersebut, meskipun presiden-presiden tersebut bukan untuk dirinya. Tapi apa yang dilakukan oleh presiden tersebut, endingnya juga biasnya kepada dirinya. Kenapa? Allah mengutus Nabi Adam alaihissalam bukan untuk orang Indonesia, tetapi Adam alaihissalam diutus oleh Allah nantinya juga keturunannya sampai ke Indonesia. Anda paham itu? Ketika Tuhan memberikan wahyu kepada Abraham alaihissalam, kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Isa alaihissalam, itu dikhususkan pada zamannya dan untuk kaumnya, tapi itu untuk pelajaran bagi umat setelahnya. Soeharto untuk manusia yang ada di zamannya, Soekarno untuk manusia yang ada di zamannya. Tapi manusia yang hidup di zaman sekarang percaya bahwa mereka adalah pendiri daripada negara pelanjut daripada pemerintahan negara Republik Indonesia. Salah anak ini karena percaya? Tidak. Tidak salah, karena memang pernah ada. Salah umat Islam yang percaya bahwa dulu ada Nabi Musa? Tidak. Percaya bahwa dulu ada Taurat? Tidak salah. Kenapa? Karena memang dulu ada. Lalu kenapa mereka tidak menjalankan itu? Karena mereka tidak hidup di Orde Baru, karena mereka tidak hidup di Orde Lama. Adalah sangat lucu ketika ada orang yang hidup di reformasi masih menggunakan cara-cara Orde Lama. Lucu itu, lucu. Tapi meskipun tidak hidup di
orang ini kudu percaya Dengar bahwa nih, dulu dengar pernah dulu. ada aturan Dengar main tuh. di Indonesia. Abang Yang berlaku Zuma di zamannya berdebat. dulu ada aturan mainnya Tuhan yang berlaku untuk Nabi Musa dan kaumnya. Beriman. Tapi hukum-hukum yang datang kepada mereka bukan untuk kita. Oh, Oh, Seperti oke. itu, Saya bantah dulu ya bang ya. Silakan. Tadi ada di komen menyebutkan gipsi nggak bang biar syahadat gitu kan. Terus saya menjawab Masya ini masih ada sumbangsi, makanya saya tidak syahadat gitu maksud saya. Oke, di mana letak sumbangsinya menurut saya itu seperti ini. Kan kita kan ya seperti saya awal tadi bilang disuruh mengimani. Kan arti mengimani itu artinya percaya dan melakukan tindakan ya kan. Nama juga mengimani. Kalau mengimani itu kalau tidak ditindaklanjuti imannya berarti batal imannya. Ya kan? Seperti ini. Kalau memang Injil, Taurat, Zabur itu diimani tapi tidak dilakukan sama saja nol. Sedangkan di Al-Qur'an disebut harus diimani. Itu. Karena di Injil disebut itu Yesus itu Tuhan. Ada Trinitas, 3 pribadi Allah. Di Al-Qur'an tidak. Berarti gini loh. Kalau memang kita disuruh mengimani apa namanya itu Taurat, Zabur dan Injil itu, sedangkan Al-Qur'an juga ada, berarti kita iya. bisa membuat agama baru dong, agar bisa Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an itu bisa bersatu gitu loh. Karena itu kan bertolak belakang, seperti kata abang bilang itu, Tuhan kalian pun ada 3 gitu kan. Itu kan tertulis di Alkitab. Tuhan kalian pun mati di kayu salib gitu ya kan, sedangkan di Al-Qur'an nggak ada. Iya. Maksudnya, Oke. apakah kita harus gimana caranya? Sedangkan Anda aja aku sendiri dan itu kan masih ada di dalam Alkitab itu ya masih sumbangsi, masih ada unsur penolakan. Silakan abang disuruh mengimani gitu loh bang. Apa kita harus mengalami apa namanya itu membuat agama baru? Suaramu kok kayak gitu, bro. Dikatakan itu Mau habis kau tanya ya? Suaramu ngelorok-ngelorok. nggak tahu juga ini bang. Ya, ngelorok-ngelorok. Ngelorok-ngelorok. Halo, udah bang? Coba sorong sedikit. Jadi signal bagus. Sorong sedikit. Udah bagus. Oke. Sedangkan di Injil itu kan seperti ini, baru diperintah. Sedangkan orang Islam kan tidak dibaptis. Gitu. Maksud saya seperti itu. Apa kita harus memiliki agama baru antara gabungan Islam dan Kristen gitu? Coba bang, Karena pengen aja sedikit kalau bang. memang disuruh kita mengimani, Boleh ya? tapi tidak dilakukan sama saja kosong gitu. Bang. Iya. Baik, Kang Usep, saya tanya sedikit ya. Ketika yang namanya pengajaran Yesus itu dibaptis, Yesus tidak pernah yang namanya membaptis ya. Tetapi Yesus itu dibaptis. Baik, kalau misalkan kami akan mengikuti Yesus itu dibaptis dan kami pun dibaptis, kami siap dibaptis. Tetapi pertanyaannya, ketika kami dibaptis, siapa yang kami tuhankan? Pertanyaannya itu. Itunya permasalahannya bang. Kalian kan ada penolakan seperti kata abang tadi, ada penolakan. Memang tidak ada dijelaskan di dalam Bible. Gitu, bang. Memang tidak ada dijelaskan di dalam Bible. Kalau misalkan Tuhan itu manusia, tidak dijelaskan. Makanya kami menolak itu semua. Bukan soal masalah dibaptis atau tidak. Kami pun siap dibaptis. Hari ini pun saya siap dibaptis. Tetapi pertanyaannya, ketika kami Abang dibaptis umat tapi Muslim, masih beragama Islam gitu. nah pertanyaan saya begini, pada saat saya dibaptis, yang saya sembah siapa? Yang saya sembah? Kembali lagi ke pertanyaan itu. Coba saya pengen nanya ke abang, kalau misalkan saya besok lusa dibaptis, saya bertanya ke abang, bang, yang saya sembah siapa? Pertanyaan saya itu. Kalau misalkan saya dibaptis, ternyata menyembah Yesus, saya tidak mungkin. Karena Iya, Yesus kan sendiri memiliki Tuhan. Bang Dewa, Yesus izin sendiri memotong, menyembah Bang, kepada izin memotong, Tuhan. Oke, Ya. izin potong bang, sebentar. Kan yang saya tanyakan kepada Bang Juma itu bang, kan abang tadi mengatakan itu masih ada sumbangsinya, masih ada penolakan dari perkataan abang kan. Sedangkan disuruh di Al-Quran itu disuruh mengimani gitu loh. Maksudnya, Betul, sedangkan kami disuruh abang ada mengimani. penolakan itu sendiri gitu. Mengimani yang namanya Injil, betul. Tetapi apakah Bible itu Injil? Kan Bible itu bukan Injil. Kemarin pun saya menantang kepada umat Kristen ya, pada saat saya berdiskusi, Yesus mengajarkan dibaptis. Kamu dibaptis tidak? Pertanyaan saya, ketika nanti saya dibaptis, Tuhan mana yang saya sembah? Kembali lagi kepada konsep ketuhanan. Kalau ternyata saya harus menyembah Yesus, Yesus tidak mengajarkan.
Ternyata Yesus punya Bapa, Yesus punya Tuhan. Itu kan jelas di situ, Bang. Betul tidak? Betul. Ah, silakan lanjut, Bang Juma. Maksud saya tunggu ya bang ya, saya perjelas. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Seperti Silakan, ini, Bang. Itulah yang Usop. saya maksudkan. Ya. Gini bang, maksud saya seperti ini. Kalau saya kasihlah dulu perumpamaan kepada abang ya. Kalau abang mengimani Al-Quran, ya kan, mengimani Al-Quran pasti ada perbuatan, ya kan. Abang disunat, membaca Al-Quran, melakukan tindak-tindakan yang terpuji, seperti itu bang. Maksud saya seperti itu, ya. Sedangkan Al-Quran mengatakan imani ketiga kitab itu, ya kan. Itu yang saya tanyakan bang. Bukan, saya tahu abang pun memiliki penolakan itu. Maksud saya seperti ini. Gimana orang abang Juma, abang Dewa mengatasi hal itu? Sedangkan mengimani itu, kalau tanpa melakukannya kan itu sama saja nol bang. Gitu bang. Itu saya maksudkan bang. Sedikit ya, Aki, ya. Mungkin bisa, silakan. Oke. Jadi sebenarnya dari tadi Silakan, sudah Pak. diterangkan oleh Bang Juma, kita tidak lagi melakukan kitab-kitab yang terdahulu. Kenapa? Karena itu dikhususkan hanya untuk kaum tertentu saja, untuk bangsa Israel saja. Nah, kita punya perundang-undangan yang baru, hukum yang baru, namanya Al-Quran. Bahkan Aki Juma tadi sudah menyebutkan, diumpamakan Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Nah, apakah ketika kita hidup di zaman reformasi ini masih mau menggunakan undang-undangnya Soekarno? Kan tidak mungkin. Itu satu. Yang kedua, Bible yang ada pada diri Anda bukanlah kitab yang kita imani. Karena di dalam Al-Quran sangat jelas sekali, surah Al-A'raf 157. Di situ dikatakan mereka mengikuti Nabi yang umi, yang namanya terdapat di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda, apakah kitab Anda berisi nubuatan Nabi Muhammad? Jawab, coba singkat. Jawab singkat. Tidak, berarti kitab Anda bukan kitab yang kami imani. Ya, kitab yang kami imani bukan kitab Anda. Yang dimaksud Al-Quran, kitab-kitab itu adalah kitab yang turun kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, dan kepada Nabi Isa. Bang Sugi. Bentar, Bang Sugi. bentar, belum selesai saya. Ini saya harus potong bang. Memang harus. Saya itu mentoleransi kita sebagai bicara, tadi Bang Juma bicara, saya diam, ya kan. Ini memang karena ada sumbangsi dalam pikiran saya, makanya saya potong abang itu. Kan iya, saya tahu maksud abang itu, ya kan. Ya abang katakan seperti Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, gitu kan menurut abang kan, untuk mengatasi itu. Maksud saya seperti ini. Kalau memang di dalam Alkitab itu banyak sumbangsinya, oke, berarti kita harus mengalami masa reformasi. Oke, reformasinya yang dimaksud gimana? Apakah kita harus menggabungkan Alkitab dengan Al-Quran? Gitu loh, maksud saya. Tidak perlu, Al-Quran itu berdiri sendiri dia. Berdiri sendiri. Ya, Al-Quran berdiri sendiri, tidak perlu menggabung-gabungkan. Tapi semua yang diajarkan Al-Quran itu tidak berselisih dengan ajaran para nabi, terutamanya dalam konsep ketuhanan. Makanya kalau kita lihat sejarah, tidak pernah terjadi perdebatan masalah ketuhanan antara orang Yahudi dan orang Islam, nggak ada. Ya, bahkan sampai sekarang pun rabi-rabi itu menyamakan antara Tuhannya Islam dan Tuhannya orang Yahudi. Tapi tidak ada satu rabi pun yang menyamakan Tuhannya orang Yahudi dengan Kristen, itu nggak ada. Nah, dengan demikian bahwa konsep ketuhanan itu tetap sama, syariatnya yang berbeda. Syariat terdahulu hanya bisa dilakukan oleh kaum tertentu, tidak bisa dilakukan oleh seluruh manusia. Contohnya, syariat terdahulu ketika wanita haid itu tidak boleh memegang apa-apa, karena semua yang dipegang itu najis. Ya, baca aja di dalam kitab Imamat itu jelas sekali peraturan bagaimana ketika orang perempuan haid. Nah, kalau ini diperlakukan seluruh dunia, hancur dunia. Wanita tidak boleh masak ketika haid, tidak boleh megang apapun. Yang jadi guru nggak boleh ngajar, yang jadi pegawai bank nggak boleh mengajar. Belum lagi nanti ketika selesai haid, setiap wanita yang selesai haid harus memotong 2 burung merpati. Kalau di dunia ini ada 5 miliar perempuan, maka setiap bulan harus ada 10 miliar burung merpati yang harus dibunuh. Musnah burung merpati, rusak dunia kalau itu dijalankan. Maka datanglah hukum baru yang namanya Islam, menyempurnakan wanita haid hanya
hanya tidak boleh beribadah yang bentuknya sholat. Yang lainnya boleh. Bang Sugi. Seperti Bang itu. Sugi, saya potong ya. Mau saya potong. Maksud saya seperti ini. Kan yang tertulis di Al-Quran itu kan seperti itu. Imani, Taurat, Zabur, dan Injil. Maksud saya nggak ada tertulis di situ. Imanilah Taurat, Zabur. Tapi kalau Injil itu, ya boleh kalian bedah. Kan kamu nggak, yang tertulis seperti itu kan bukan gitu. Itu loh. Iya, kita mengimani kitab-kitab itu. Gini, maksud saya Tetapi seperti itu. kita, bentar Tadi Bang, abang bilang. Anda tadi sudah dijawab sebenarnya. Kita mengimani kitab-kitab itu. Dan hukum-hukumnya yang ada di situ kita imani. Tetapi jelas di situ dikatakan hanya untuk kaum tertentu. Umat Islam tidak menjalankan itu lagi. Karena Tuhan yang sama yang memberi aturan kepada kaum tertentu itu, Tuhan itu juga yang memberi aturan kepada kita dengan hukum yang baru. Jadi tidak lagi kita mengimani itu. Itu hanya untuk kaum tertentu saja. Kita punya hukum yang sifatnya universal, yaitu Al-Quran. Sementara aturan-aturan terdahulu sifatnya lokal. Gitu loh. Jangan dipaksakan, nggak bisa. Itu udah jelas untuk kaum tertentu saja, bukan untuk kita. Monggo Akhi Juma dilanjut. Ya, paham ya King ya di situ ya. Jadi antara syariat Ya, Nabi ya. Nabi Musa, Nabi Isa berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad datang untuk menyempurnakan itu semua. Nah, sementara kalau misalkan ente memaksa kami untuk percaya kepada Bible itu bukan Injil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan kitab suci kepada Bani Katolik ataupun Bani Protestan. Tidak pernah. Kami hanya meyakini kitab-kitab sebelumnya, betul. Kami meyakini. Nah, Bible ini dari mana? Pertanyaannya. Perjanjian lama, perjanjian baru ini dari mana? Kalau ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, tentu ada perjanjian akhir. Apa perjanjian akhirnya? Al-Quranul Karim. Ini perjanjian akhir sampai hari kiamat. Begitu, Ya, King. saya tahu Mas Abang. Bang Dewa tadi yang bicara ya. Bukan, Bang Juma. Oke, Bang Jum. Yang maksud saya seperti ini, ya kan? Gimana ya menjelaskannya? Gini, kalau memang Al-Quran itu memang itu sebagai kitab penutup atau sebagai kitab penyempurna, pastinya ada tertulis di Alkitab. Akan datang seperti aku manusia kemudian kelak ya akan menyempurnakan kitab-kitab ini. Pasti ada ditulis seperti itu loh, Bang. Ini kan tidak ada. Karena kita tahu Baik. seperti ini. Oke, saya jawab. Tunggu, Bang. Tunggu. Dalam perjanjian lama kan ada tertulis bahwa kedatangan Mesias akan ada, ya kan, di perjanjian lama itu. Terus di perjanjian baru ada juga tertulis gini, akan ada roh penghibur, itu Roh Kudus sendiri. Jangan dulu di komen yang itu ya, nggak usah dibahas Trinitas ini ya. Terus waktu Roh Kudus yang terakhir yang datang, ya kan, sebagai penutup, kan tidak ada dikatakan itu Al-Quran akan datang atau manusia yang sama seperti Yesus itu akan datang gitu loh, Bang. Nah, di sini Abang mengatakan akan ada yang namanya roh penghibur. Apakah itu dikatakan sebagai Roh Kudus di situ, Bang? Kalau Abang mengatakan di situ sebagai Roh Kudus, mari kita gunakan akal sehat, Bang. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala mengutus yang namanya Roh Kudus, apakah Roh Kudus itu bisa dilihat? Roh Kudus tidak bisa dilihat. Apa yang diajarkan sama Roh Kudus kepada manusia? Sebentar, Bang. Abang bertanya, saya menjawab. Sebentar. Maksud saya seperti ini, Bang. Sebentar. Biarkan Bang, biarkan dia ngomong. Tadi Anda ngomong nggak diganggu, biarin. Enggak, sebentar aja. Enggak sampai 1 menit, enggak sampai 10 detik. Maksud saya seperti ini, bukan terlepas dari Trinitas itu, Bang. Maksudnya saya seperti ini, kalau memang Al-Quran itu akan menyempurna, pastikan disebutkan di Alkitab gitu. Maksud saya gitu, bukan maksudnya Itu disebutkan, Bang. Itu disebutkan sama Yesus. Bakal ada yang namanya roh penghibur. Kalau orang Kristen menganggap roh penghibur itu adalah Roh Kudus, apa yang diajarkan sama Roh Kudus? Sementara Roh Kudus tidak kelihatan, bagaimana mungkin yang namanya Tuhan mengutus Tuhan? Tuhan nomor 3. Tidak mungkin. Apakah seorang manusia bisa mengikuti yang namanya tabiat Tuhan? Tidak mungkin. Kalau Tuhan mengutus malaikat, apa mungkin Tuhan mengutus malaikat? Tidak mungkin juga. Kenapa orang malaikat tidak bisa dilihat? Maka dari itulah yang Yesus katakan di situ, apakah ada penghibur yang lain? Itu artinya Allah mengutus manusia dari golongan kita. Supaya apa? Supaya bisa dilihat, supaya bisa dijadikan sebagai suri toladan.
Nah sekarang Roh Kudus, kalau misalkan Roh Kudus itu Tuhan, ternyata Roh Kudus bisa menjaga orang-orang Kristen. Berapa banyak orang yang mualaf, Bang? Ternyata Roh Kudus tidak bisa apa-apa. Barusan, Bang, jam 5 saya mensahadatkan orang, Bang. Barusan. Apakah dia ada Roh Kudus dalam diri dia? Ternyata tidak ada Roh Kudus ya. Ternyata kalau misalkan Roh Kudus itu dinubuatkan sebagai Tuhan, bisa menjaga orang-orang Kristen, tidak akan ada yang namanya mualaf, Bang. Saya jamin 100%. Tapi ternyata mualaf makin di mana-mana. Barusan Bang Juma langsung memualafkan 2 orang. Saya memualafkan tadi jam 5 1 orang. Apa ini, Bang? Hah? Roh Kudus mana yang abang ini katakan? Jadi oke, saya tanya kepada Abang. Jadi siapa menurut Abang itu Roh Kudus itu sendiri? Kan itu kan Bukan Roh disebutkan Kudus, roh. Roh penghibur. Roh penghibur. Ya, iya, Roh maksud saya penghibur itu. adalah Baik. baginda Biar Rasulullah saya jawab, Bang Dewa. SAW. Baik, Biar silakan, saya Bang. jawab bahwa Baik. roh itu bisa berarti seorang nabi. Anda lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Ya, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah roh itu berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Di sini roh berarti seorang nabi. Roh penyesat, nabi palsu. Roh yang benar, nabi yang benar. Lihat. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya pelan-pelan supaya Anda paham. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah roh itu berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Di sini roh artinya seorang nabi. Kalau bukan nabi, ngapain roh dihubungkan dengan nabi? Di frase pertama mengatakan disuruh waspada terhadap roh. Di frase kedua adanya nabi-nabi palsu. Berarti roh di sini adalah seorang nabi. Nah, kalau itu diartikan Roh Kudus di dalam Yohanes 16 ayat 7 ya, itu tidak mungkin. Soalnya apa? Soalnya syaratnya roh penghibur itu, seorang penolong itu datang, itu Yesus harus pergi. Kalau Yesus tidak pergi, roh penolong itu tidak akan datang. Sementara Roh Kudus, Yesus pergi atau tidak pergi, Roh Kudus sudah datang. Bahkan Roh Kudus pernah memberkati Elizabeth. Roh Kudus datang ketika Yesus dibaptis. Roh Kudus apa lagi yang dijanjikan? Roh Kudus sudah datang sebelum Yesus pergi. Sementara penghibur ini akan datang kalau Yesus pergi. Nah, Anda tadi bertanya bagaimana dengan orang di luar Israel? Apakah tidak ada nubuatan untuk orang di luar Israel? Ada. Yesus berkata di dalam Matius 21 ayat 43, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Ya, ini dia. Nah, bangsa mana yang bisa mendapatkan kerajaan Allah ini? Apakah sembara bangsa? Oh tidak. Tentu bangsa yang ada kaitannya dengan Abraham. Karena ketika kerajaan Allah ini diberikan kepada Abraham, ditandai dengan perjanjian yang kekal, yaitu perjanjian sunat. Jadi tidak mungkin kerajaan Allah ini akan diberikan kepada bangsa yang tidak sunat. Tuhan jijik dengan orang yang tidak sunat. Bahkan menurut kitab Kejadian 17 ayat 14, orang yang tidak disunat harus dilenyapkan dari bangsanya. Di kitab Yesaya juga ada, Yeskel juga ada, orang yang tidak bersunat tidak boleh memasuki bait Allah. Jadi tidak mungkin kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa yang tidak bersunat, tidak mungkin. Itu harus diberikan kepada yang bersunat. Tidak ada lain, tidak ada, bukan bangsa yang bersunat selain bangsa Yahudi adalah bangsa Arab. Karena bangsa Arab itu adalah bangsa yang keturunan dari Ismail. Gitu loh. Jadi kerajaan Allah ini belum lagi Yesus mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa apa yang diajarkan itu belum sempurna. Banyak hal yang harus aku sampaikan kepadamu, Yohanes 16 ayat 12. Banyak hal yang harus aku sampaikan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila penghibur itu datang, ia akan membawa kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bagaimana mungkin Roh Kudus yang datang menyampaikan hukum-hukum? Gak bisa. Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Gak bisa, dia gak bisa ngomong.
dia harus seorang nabi yang mampu menuntun manusia kepada jalan kebenaran. Ya, menyampaikan hukum-hukum ini boleh, itu tidak boleh, syaratnya begini. Itu hanya manusia yang bisa menyampaikan. Roh tidak akan bisa menyampaikan hukum-hukum kepada bangsa, tidak bisa. Oke, terima kasih, silakan bantah. Oke, yang saya bantah itu kan Bang, gini, Nabi dan roh, ya tadi Bang Dewa mengatakan tidak ada Roh Kudus, roh yang ada itu roh penghibur, oke? Dari kata-katanya sudah beda Bang, roh penghibur dan Nabi. Coba Kita semua tampilkan tahu. Bang King, Tunggu Bang, tampilkan ayat. gak usah pakai ayat dulu. Jangan, Nggak kita bisa, nggak berbicara bisa, di harus sini pakai Bang. ayat. Oh, oke. Di situ disebutkan roh Sampaikan ya. penghibur apa roh kudus. Coba Iya, lihat. iya, abang bilang tadi roh penghibur, ya udah sepakat aja. Gak usah dulu ayat, Nah, sepakat aja baik, dulu. kalau roh Maksudku, penghibur betul, enggak, kalau roh kudus maksudku, bukan. Konteksnya itu tidak ke situ. Pertanyaan saya tidak mengarah ke situ. Saya Tadi back to abang topic aja, mengatakan back to kepada topic, gitu. kepada saya begitu. Gimana? Enggak, gini, kita back to topic aja dulu. Tapi saya mengajukan pertanyaan, ya kan? Seperti itu kan? Gini, maksud saya seperti ini. Abang bilang pun itu roh penghibur, oke? Saya katakan seperti ini. Nabi dengan roh penghibur itu beda, Bang. Nabi itu manusia. Apa nama artinya Nabi? Nabi itu artinya dia yang memiliki perkataan sama dengan Tuhannya. Apa yang Tuhan katakan kepada Nabi itu yang disampaikan kepada umatnya. Sama dengan Muhammad juga kan. Bang Apa yang Rosid, dikatakan coba Allah itu dibesarkan punya dikatakan saya nih. Coba dibesarkan nih, saya tunjukkan nih. Roh itu Iya, seorang nabi. Ya. Tuh. Coba dibaca baik-baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, coba. Ya. Nih. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu. Oke, baca ayat selanjutnya, Nih, Bang. roh Ayat berarti selanjutnya, seorang jangan nabi. kutip dulu satu-satu. Ya, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nih, demikianlah kita mengenal roh, roh Allah. Ya, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ya berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus Kristus berasal dari Allah, ya adalah roh penyesat. Oke. Yang Ini jelas dimaksudkan ya. Apakah roh bisa mengaku? Apakah kamu mendengar pengakuan roh? Jelas roh di sini adalah seorang nabi. Makanya kalau kamu lihat di dalam Yohanes 14 ayat 16, di situ sangat jelas dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Ya, seorang, bukan roh sebenarnya yang diminta Yesus. Seorang penolong. Coba baca. Yohanes 14 ayat 6. Ayat 16. Dibuka Ya, pada bentar, saya ayatnya. tunjukkan nih. Ya. Ya, Yohanes Kita 14. buktikan di situ ya, Roh Kudus itu, Roh Ayat Kudus, apa itu roh 16. penghibur itu apa? Nih. Kita buktikan. Apa nih? Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang. Kalau roh nggak seorang, bos, nggak seorang kalau roh. Nah, Siap, mantap. Berarti jelas ya di situ ya. Kalau Yesus meminta kepada Bapa seorang, bukan satu roh. Bukan satu Roh Kudus. kalau memang Tapi seorang. roh itu manusia. Tunggu, Bang. Kalau roh itu memang Menurut King ini manusia, ada roh nabi. bisa jalan-jalan pakai jubah. Ya, sudah. Itu maksud saya. Oke. Kalau roh itu memang digambarkan sebagai seorang manusia. Oke. Manusia yang dimaksud siapa? Yang ditujukan kepada siapa gitu loh. Baik. Kalau Mestinya kita kami yang nanya kau, bro. Itu kan udah kamu kenapa kau yang nanya? Karena dalam dalam hati saya, dalam penulisan itu, roh dengan nabi itu beda. Gitu loh. padahal roh Supaya- di dalam kitab memang itu kalau- juga kalau roh dan roh- nabi iya. sama. Baik, kita samakan dulu. Roh itu nabi sama. Jadi nabi yang dimaksud setelah Yesus siapa? Coba dulu. Tidak ada lain, Nabi Muhammad. Nah, tertulis di Alkitab seperti itu. Ya sama, di dalam perjanjian lama juga nggak ada tertulis Yesus. Tapi kenapa kamu percaya itu Yesus? Muhammad, roh itu lah yang dimaksud dengan roh itu kan
tidak Nabi Muhammad gitu loh. Karena tidak ada tertulis ya kan. Nah, namanya nubuatan itu ya jelas tidak disebutkan namanya, bro. Itu bisa disebutkan ciri-cirinya. Gitu loh. Sama seperti halnya Yesus, itu tidak disebutkan di perjanjian lama. Tapi oleh orang-orang Kristen diklaim itu adalah Yesus. Oke. Ada satu hal yang tidak bisa dibuktikan di dalam Bible. Satu hal. Saya tunjukkan. Kalau Anda bisa jawab, hebat. Di dalam Ulangan 18 ayat 19, barang siapa yang tidak mengikuti firman-Ku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Ada seorang Nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan Bismi, Anoki. Dalam bahasa Arab, Bismillah. Tolong tunjukkan kepada saya di dalam Biblemu seorang Nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan Bismillah. Atau dengan namaku, atau Bismi Anoki. Silakan. Siapa Ada. dia? Dengan Bismillah tidak ada, Nabi kami tidak ada. Nah, padahal di Ulangan itu dengan Bismi Anoki. Salahnya Bang, Bismillah itu kan bahasa Arab, bukan bahasa Yahudi. Iya, makanya tadi sudah saya bilang. Dalam bahasa Ibrani, Bismi Anoki. Ya, barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan Nabi itu dengan Bismi Anoki, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Sekarang Nabi mana yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan? Dengan Bismi Anoki, dalam bahasa Arab Bismillah. Siapa? Mana? Nabi siapa? Ayo, jawab dulu ini. Bisa Konteksnya jawab? tidak seperti enggak, konteksnya kan enggak seperti itu. Tadi Abang bilang kan, roh penghibur itu kan bukan manusia. Bang, ini saya tunjukkan di kitab Anda. Karena apa ini? Ini sangat penting di dalam kitab Anda. Karena kalau kamu tidak mendengarkan firman yang diucapkan Nabi itu, kamu akan dituntut pertanggungjawaban. Baca baik-baik. Barang siapa yang tidak mengikuti firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Sekarang Oke. pertanyaan saya, Nabi mana yang menyampaikan firman Tuhan dengan demi namaku? Ayo kita bedah ini, ayat ini. Berani? Ketinggian Siapa Nabi? Apa tadi Yang Bang? ketika menyampaikan menyebut? firman Tuhan dengan Bismi Anoki. Kalau anda anti dengan Bismillah, Bismi Anoki, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Ulangan itu. Aku enggak bilang anti Bismillah loh. Karena Nah, arti nah. Bismillah itu kan artinya Dan baik. nanti anda anti dengan itu. Ya kalau anda nggak anti kita pakai. Sekarang Nabi mana yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan Bismillah? Gini Bang, Ada enggak? Nabi. Enggak, ada enggak? enggak tidak ada. Permasalahannya seperti Kalau ini Bang. tidak ada, Karena bentar. Tunggu. Kalau tidak ada, Bismillah itu kan apakah bahasa Arab, nubuatan loh, itu Bang. harus tergenapi atau tidak? Karena itu nubuatan. Ya, nubuat harus tergenapi. Nah, siapa yang menggenapi itu? Harus tergenapi. Siapa yang menggenapi? Nubuatan yang mana dulu? Ulangan 18-19. Pade capek dikasih tahu bener. Ketinggian, Berjam-jam. Pade. Siapa Ketinggian yang ini, menggenapi bener. ulangan ini? Harus tergenapi. Iya, Ustadz Sugi izin biar polanya masuk dari awal tadi. Nggak apa-apa sih, tapi cuma Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini tadi lagi polanya tadi lagi dia lagi tanya-tanya tentang Al-Qur'an biar Kan udah tadi. Nggak apa-apa, Bang Ibet. Oke, Nggak apa-apa. silakan. Ini kan dia tadi meminta menunjukkan siapa yang meneruskan ajaran ini. Karena saya katakan tadi di dalam Matius 21 ayat 43 bahwa kerajaan Allah itu akan diambil dari bangsa Israel. Ya, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Di situ bangsa Israel, dan memberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Nah, ini siapa yang harus kita cari tahu, siapa yang bisa menerima kerajaan Allah ini? Makanya saya lari ke Ulangan 18 ayat 19. Silahkan buktikan kepada saya kalau nubuatan itu harus tergenapi. Nabi mana yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan Bismi Anoki, Bismillah, atau dengan namaku? Silakan. Kan sudah saya katakan tadi Bang, tidak terletak apapun artinya Bismillah,
Tidak ada satu nabi Dia nggak paham yang ya. memulai khotbah itu dalam bismillah, Bang. Susah Kalau gini, tidak Pak ada, Ade. berarti nubuatan ini tidak terjadi. Kalau nubuatan itu harus terjadi, cuma dalam Nah, kalau harus konteksnya terjadi, berbismillah harus ini, Bang. merujuk Bismillah. kepada Bismillah seorang. ini tidak ada yang menyebut nabi-nabi, Siapa? Bang. Nah, padahal di situ dikatakan barang siapa yang tidak mengikuti nabi itu, ini satu orang nih yang disebut nih, ya, tidak bisa orang banyak. Barang siapa yang tidak mengikuti firmanku yang diucapkan nabi itu daripada dengan namaku, daripadanya akan aku tuntut Iya, pertanggungjawaban. saya tahu. Maksudku Ya, seperti siapa? ini, Bang. Oke, saya jelaskan dulu ya, sebentar. Gini, dalam bahasa Batak itu horas. Oke, dalam bahasa salah satu di Allahu Akbar, main bahasa ini. Main bahasa. Dengar dulu. Tadi Ini sudah berkaitan- dibilang kalau bismillah tidak mau, kita gunakan pakai bahasa Ibrani. Pak Ade tadi sudah memberitahu. Jangan pakai bismillah, pakai Ibrani aja. Ya, silahkan. Bismi Anoki apa artinya, Bang? Dengan nama Tuhan, Dengan nama Tuhan, atau dalam bahasa Arab Bismillah. dengan nama Allah kalau Arab. Tuh siapa? Ini harus tergenapi, nabi ini harus ketemu ini. Ada yang Karena menyebutkan, Bang. kenapa ini sangat penting, Bang? Karena kalau Sebenarnya- kamu tidak mendengarkan nabi itu, kamu dituntut sama Tuhan. Nabi-nabi Ayo. yang menyebutkan bismillah dalam arti Abang Tuhan berkata seperti itu ya. Itu artinya bismillah Anoki ya. Itu artinya ya. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan itu disertai Bismillah atau Bismi Ya. Anoki. Yang artinya Coba begini aja Pak De, coba Dengan dia suruh nama bicara. Tuhan. Coba dia suruh dengan bicara nama nyambung aku, nggak? yang artinya dengan nama aku Coba kan. dia suruh bicara nyambung Ya. nggak? Coba. Kayak gini. Pertama, ketika Musa menurunkan hukum Taurat, apa katanya? Tuhan telah berkata kepadamu, hai biarin. Israel. Itu artinya satu, Tuhan berkata. Nggak Oke. apa-apa. Yang kedua, waktu zaman Nuh, waktu itu air bah. Apa katanya pada Nuh? Katakanlah kepada mereka bahwa aku akan membinasakan setiap bangsa-bangsa dan akan menurunkan air bah. Kan Tuhan berkata gitu loh. Kan ada banyak, Bang. Bro, bukan Coba, itu. cukup. Bukan Tuhan berkata artinya dengan nama Tuhan. Ini hanya juga. bisa mengacu kepada satu orang. Tidak bisa sembarang orang. Karena di situ itu mengacu satu orang saja. Barang siapa yang tidak mengikuti firmanku Sampaikan kepadamu, kan sama ada yang orang, Bang. diucapkan Nabi itu. Nabi itu satu orang. Ini harus tergenapi siapa? Udah Pak De, nggak nyambung dia. Tidak tahu kan? Nggak tahu. Oh, kalau Tidak Nabi ada Abang lain, satu tidak orang, bukan. ya menurut Abang aja. Dia Nabi kami adalah- banyak, Bang. Ya udah banyak Nabi sebutkan kami aja banyak, satu. bukan satu aja. Nggak bisa, bukan nggak aja bisa satu. banyak, Bang. Intinya Makanya Anda baca. intinya dia tidak mau mengakui. Dia Bentar, tahu, tapi bentar dia Burama, tidak bentar. banyak. Bentar Burama, bentar. Saya kasih Ya, tahu. ini- Ini hanya mengacu kepada satu orang. Dibaca dari ayat 18. Seorang nabi akan aku Ya, kata Bunda bangkitkan dari antara mereka, dari saudara mereka sendiri, yang seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Ia akan mengatakan segala sesuatu yang ia dengar daripadaku. Seorang nabi di sini yang dimaksud. Nggak bisa nabi banyak, nggak bisa. Siapa, Bang? Nabi banyak loh, Nabi banyak. Nggak Ada bisa. Nabi Musa, Nabi Di ayat 18 satu Nabi- orang, Bang. Pertanyaannya Pak De, kalau Nabi banyak apa dulu? siapa? Sebutkan salah satu gitu loh. Dan Siapa? kalau banyak salah satunya, coba satunya. sebutkan siapa? Nabi Musa satu. Weh, ini lainnya nubuatan. Kok Nabi- Nabi Nabi itu Musa apa sih? sih? Ini yang ngomong Musa, weh. Yang ngomong Musa. Domba, dasar domba. Aduh, gimana sih? jelas, Kok Nabi jelas. Musa? Masa nubuatan balik ke Nabi Saya jelaskan Musa dulu. aneh oh ini. Setelah Udah Yesus cukup, ada, ketinggian. tidak ada lagi Udah, Nabi, udah. Bang. Tidak ada lagi Nabi. Gini Yang ada aja, itu Rasul. gampang aja deh. Gini yang Nanti saya bukakan ada Nabi. Bingung nggak setelah Yesus? Ada Nabi Agabus, ada Nabi Simeon. Iya, banyak Gimana Nabi. sih? Cuma Nabi itu sebelum Yesus, Bang. Sesudah Yesus gak ada lagi Nabi. Loh, Agabus, Simeon, masa setelah Kalau ketawa aja. Cuma faktanya itu. Udah cukup. Nabi Ah, sebelum parah, Yesus. parah. Udah lah. ketinggian, udah cukup ketinggian. Gini aja King. Sebelum kamu nanya lagi, menurut kamu itu Yesus mengajar berapa tahun? Bro,
Ini yang gampang aja. Yesus di dunia waktu dia hidup, dia itu mengajar berapa tahun dia ngajar? Paham atau tidak? Oh, berapa tahun? Di Alkitab tidak ada tulis berapa tahun. Dia mengajar mulai 30 tahun, dia disalib berapa tahun umurnya? Tidak ada tertulis di Alkitab berapa tahun dia hidup, Tertulis. berapa Dia tahun mengajar dia mulai mati. 30 tahun. Yang ada itu ketika ada tertulis umurnya ke-12, dia sedang berbicara kepada guru di salah satu bait suci, bait Oke. Allah gitu loh. Kalau umur Udah, kematiannya Andi, berapa tidak percuma. tertulis. Nggak tahu, baik. Percuma Pak Andi, percuma udah. Dikit lagi. Menurut kamu, Repotin nih orang. menurut kamu Yesus mengajar itu ajarannya lengkap atau belum lengkap? Yang menurut saya lengkap. Lengkap, baik. Kira-kira kalau ajarannya Yesus lengkap, ada nggak ajarannya Yesus bagaimana cara menyembah Yesus? Oh, gini, Eh, cara menyembah Yesus itu tidak ada. Cuma dia mengajarkan doa Bapa kami gitu loh. Berarti Yesus Karena nggak nggak mungkin ngajarin, kita- berarti kamu nggak menyembah Yesus? Ya beda lah, aku kan menyembah Yesus. Saya kan Kristen, Oke. saya menyembah Yesus lah. Oke, bagaimana cara menyembah Yesus? Gimana cara menyembah Yesus? Mm-mm. Bagaimana saya memuji bupati yang baik gitu lah, saya memuji Tuhan. Ada nggak Yesus ngajarin caranya? Nggak ada. Berarti nggak lengkap. Karena nggak diajarin lu cara nyembah dia. Gitu betul. Gini, apakah raja harus mempraktekkan kepada masyarakat, kepada penduduknya gimana cara menyembah raja? Kan tak mungkin. Raja, Yesus memang raja apa Tuhan? Masuk itu kan perumpamaan, Bang. Gak usah masuk ke situ. Umpama dulu. lagi, baik. Skip lagi, skip Apakah lagi. raja mengajari penduduknya harus cara menyembah rajanya atau cara menghormati rajanya gitu? Kan nggak perlu. Ini yang paling gampang lagi. Kalau hari Minggu kamu kemana? Beribadah. Saya kadang nggak ke gereja. Saya mau kadang ke gereja gitu. Ada nggak perintahnya Yesus kau pergi ke gereja di hari Minggu? Oh, ada. Kuduskanlah hari Sabat. Ada. Sabat itu hari apa? Oke, Sabat itu artinya hari untuk kekudusan Tuhan, untuk menyembah Sabat Tuhan. itu hari apa? Hari Minggu. Aduh bro kau ini aduh. Dasar. Kristen kok ngawurnya setengah mati ya. Coba kau baca, Bang, coba kau baca Matius 28 ayat 1, Yohanes 20 ayat 1, Markus 16 ayat 1, Lukas 24 ayat 1. Coba dibaca deh. Bener nggak bahwa hari Sabat itu hari Minggu? Coba dibaca di situ. Bro, Sabat itu hari Selasa. Percaya deh sama saya. Saya tahu maksud abang itu. Lu percaya nggak Sabat hari Selasa? Hari Sabat saya kan Minggu, saya kan Kristen. Kalau Sabat hari terletak Selasa, Sabtu kalau itu Sabat apa hari itu? Selasa, dengerin. Sabat hari Selasa kamu percaya nggak? Kenapa, Bang? Kalau Sabat itu hari Selasa, percaya nggak? Gini loh, tidak ada dijelaskan dalam Alkitab itu hari Sabat hari apa. Penting kuduskanlah hari Sabat, itu loh. Oh, hari Sabat terserah lu ya. Mau hari Minggu, mau hari apa gitu ya. Ya wes, skip lagi udah. Jangan dipersulit. Ya udah kalau abang Iya, simpulkan seperti bener. itu ya gaskan aja. Iya, jangan dipersulit, biarin aja. Dewa terakhir ya, nanya ya ke King ya. Pengen tahu ya, King. King, Kong. Monitor. Kenapa lu pakai kong? King, di dalam Keluaran 40 nomor 32, apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangannya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, kira-kira ini agama apa ini, King? Yahudi. Ketika masuk ke tempat ibadah, yang Yahudi. sekarang, King, yang sekarang. Iya, sampai sekarang kan Yahudi seperti itu. Mencuci Kalau kaki, Kristen? tapi kan tidak. Oh, Orang Kristen tidak. tidak. Oh, berarti ayat ini bukan untuk Kristen ya? Ya, Ya sudah. Jujur ya. Eh, Ya, oke. udah. Sebelum kau bertanya lagi, King, Tuhan kamu sama Tuhannya Yahudi sama nggak? Yahudi sama. Yahudi Tuhannya siapa? Yahweh, Tuhan kamu siapa? Yesus. Sama.
Kan ada tertulis di situ bang. Aku dan kan tadi kan udah kita bahas itu bang. Ya, kita Dasar. awal. Gak apa, makanya yang muda begini aja, yang muda, biar kita nggak ngantuk gitu loh. Gini, biar saja jelaskan ya. Ya. Yahudi itu percaya hanya Yahweh, tidak Yesus. Oke. Kenapa Yahweh saya sa- Yesus? Gak ada Yahudi nyebut Tuhannya Yahweh ini. Biarin Pak D. Jadi Yahweh Tuhannya ini Yahudi. tukang cilok mana lah kau sebut. King, jadi Tuhannya Yahudi Yahweh, Tuhan kamu Yesus. Sama atau beda tuh? Pengertian Yahweh apa dulu? Itu dulu. Ya, lu yang Yahweh kan ngomong. disebutkan hanya di dengar. Yahweh kan hanya tertuliskan di dalam perjanjian lama. Sedangkan Gak ada Yahweh, gak ada. Apa-apa. Yang ada itu Yahwah. Yahweh kan katanya kan. Iya, Yahweh tapi orang kan. Yahudi nggak pernah melafalkan Yahweh. Yahweh itu nanti orang dari Jerman itu yang Iya, ngomong itu abad Yahweh. ke berapa abad Yahweh ke-16 itu itu. Atau jadi saya permudah lagi, saya permudah, King, biar nggak ngantuk. Apakah Yahudi menuhankan Yesus? Tidak. Kalau kau menuhankan Yesus nggak? Iya. Tuhan kamu Yahudi sama? Iya sama. Saya ulang kembali. Saya ulang lagi. Saya ulang ya. Kau Ini- tidak ada. Ini Mending pertanyaan Bang Juma tadi nih, nyembah manusia. Enggak. Gini aja, mending pertanyaan. Ya, biar nggak ngantuk Mana gitu loh. persamaan Jangan itu tahu aja serius. dulu. Mana Dengerin dulu persamaan? sekali lagi, King. Apakah Yahudi menuhankan Yesus? Tidak. Apakah kamu menuhankan Yesus? Ya. Apakah kamu dengan Yahudi Tuhannya sama? Sebaiknya abang pertanyakan seperti itu. Masalah bapak dan itu apa gitu aja. Ya udah dijawab ya. Aduh. Sian anak ini. Ya gitu-gitu aja, jangan sulit gitu loh. Memang iya, itulah kebenarannya. Yang Kebenaran. Baca WA sini. Ya udah. Yesus kan tidak dipercaya orang Yahudi itu Tuhan. Orang Yahudi tidak percaya Yesus itu Tuhan gitu loh. Bang Rasid tadi yang mau mualaf gimana itu? Katanya jam berapa? Jam 10. Ini udah jam 1 ini. Iya, di sini nggak bakal tembus naik syahadat kalau nggak ada KTP di WA gua. Lanjut. Oh berarti nggak jadi yang tadi ya? Nggak jadi. Dan dia Tapi itu ada sih, pembohong, gua tahu. bohong Dia itu dia, penipu. Dia nyari Ngeprank. koin. Ngeprank doang dia. Ya, Cari koin. supaya kalau Udah apa ketemu. Di sini gua sambil kerja, udah ketemu orangnya. Lanjut. Oke. Baik, siap. King, kembali King. King, masih udah ngantuk apa masih semangat King? Lagi Udah Bang Ali, udah. Suruh nanya lagi dia, suruh nanya. Udah Bang Juma aja, udah Bang Juma. Iya. King, Kesimpulannya lu masih apa ada udah? pertanyaan nggak King? enggak. kaskan Bang Juma aja deh. Ya gimana orang King yang Saya- nanya? Tunggu. Saya kan atas nama saya kan King. Saya perjelas dulu kenapa. Ya, betul. Saya tahu di mana letak lucunya kepada orang abang-abang Handi dan Sugi kan. Tapi saya perjelas dulu. Oke. Yang dipercaya orang Yahudi itu Allahnya adalah Yahweh atau Allah Bapa lah yang kami sebutkan. Ya. Kami orang Kristen itu Yesus. Oke. Letak Sama, lucunya kan sama itu. atau tidak tuh? Sama Ya atau iya, tidak? itu maksudku. Tunggu. Yang letak lucunya yang abang anggap kan gitu. Sama atau ulang tidak? Saya jawab. Saya hilang kelucuannya ya, saya hilang ya. Saya ulang ya. Ya, Tuhannya Yahudi siapa? Yahwah. Apa? Allah Bapa. Allah Bapa aja kita bilang. Oke. Tuhan kamu siapa? Yesus. Apakah Tuhan kamu dengan Yahudi sama? Sama. Ya, ini lucunya nih di sini. Maksudku gini, jangan tertawaan dulu. Saya bisa jelaskan sebenarnya. Tapi abang duluan tahu kah? Enggak apa jadinya. Masa lucu kau nggak merasa lucu sih? Tuhannya Yahudi dan apa? Tuhannya Yahudi siapa? Kamu jawab Yahweh. Tuhanmu Yesus. Apakah Yahudi nyembah Yesus? Tidak. Apakah Tuhannya Yesus dan Yahudi sama? Tuhannya Kristen dan Yahudi sama? Sama. Gimana sih? Nggak sesuai dengan pernyataanmu yang sebelumnya, makanya lucu. Iya, saya tahu. Memang abang letak lucunya di situ saya tahu. Cuma saya Ya, kan udah tahu belum dia. bisa menjawab. Udah tahu dia lucunya. Iya, saya tahu. Iya. Iya, memang iya. Hmm. Maksudku seperti ini. Biarkan saya menjelaskan dulu Ya kenapa gitu loh. silakan. Gini, orang Yahudi tidak percaya Yesus itu Tuhan ya kan. Silakan aku percaya Yesus itu Tuhan. Itu terserah bangsa Yahudi ya. Kenapa saya bilang Yesus itu dan Bapa itu sama? Karena ada ayatnya bang. Bukan karena apa-apa. Saya tertuju sama ayatnya itu.
Ayat aku mana? dan Bapak itu satu gitu loh. Jadi ngapain Di ayat mana, Bang? Bapak kalau ada Di ayat Yesus mana, gitu Bang? loh. Buka aja Bang. Loh, Yohanes 1 Nah, ayat di ayat 1 ada mana? itu. Yohanes 1 ayat 1 ada. Itulah aduh, konteksnya. aneh. Saya percaya kepada Yesus Ini itu loh, Tuhan Bang. gitu loh. Bang, saya kasih tahu. Inilah ya sesatnya kawan-kawan Kristen itu, ini penyebabnya. Dia tidak tahu letak ayat itu di mana,